Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dari Bukit Sion Mekale kami menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudara dengan penuh kasih di pagi yang indah ini. Dan sebagai orang-orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, orang-orang yang percaya, mari kita mengawali aktivitas di pagi hari ini dengan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, memohon kepadanya kekuatan dan penyertaan, dan mari kita belajar dari firman-Nya untuk kita mengetahui apa kehendak Tuhan dalam hidup kita hari ini dan sehari-hari. Mari Bapak Ibu kita siapkan bacaan firman Tuhan hari ini. Telah dipilih dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat 1b sampai 16. Filipi pasal 3 ayat 1b sampai 16. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, di pagi yang indah ini, kami percaya bahwa karena kasih-Mu lah kami boleh bangun, menikmati hari baru. Oleh karena itu kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Dan mengawali pagi ini kami mau semakin dekat kepadamu, mengandalkan Engkau. Oleh karena itu kami mau mendengarkan firman-Mu, belajar akan kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus tuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kebenaran yang sejati. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh kepercayaan pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Demikian salah satu bagian firman Tuhan. Percayalah bahwa Roh Kudus akan senantiasa menuntun kita untuk mengerti dan memperlakukan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini yang dituliskan oleh Rasul Paulus mau mengajak kita untuk memahami
bahwa kita sebagai orang-orang percaya adalah orang-orang yang sementara hidup di dalam perlombaan atau sedang berlari menuju kekekalan yang sejati. Jadi Rasul Paulus mengandaikan kehidupan ini seakan-akan kita sedang berlari menuju kekekalan yang sejati. Dan seperti orang yang berlari, tentu tidak mungkin kita berlari sambil kita menoleh ke belakang. Apalagi kita berlari sambil mundur ya. Tidak mungkin tubuh kita menghara ke belakang lalu kita lari. Karena tentu bisa kita jatuh, tersandung, atau lambat. Nah, Rasul Paulus mengandaikan kehidupan berimannya itu seperti seseorang yang sedang berlari. Seakan-akan Rasul Paulus meninggalkan satu tempat menuju tempat yang baru. Dan untuk menuju tempat yang baru itu, Rasul Paulus tidak mau lagi menoleh ke belakang, dia fokus untuk berlari pada tempat yang baru itu. Tempat yang baru itulah pemahaman dalam Kristus Yesus. Jadi Rasul Paulus meninggalkan pemahamannya yang lama. Pemahaman lama yang didominasi oleh pengertiannya sendiri. Walaupun yang dilakukan adalah hukum Taurat, hukum Tuhan, kewajiban-kewajiban beragama yang diperintahkan Tuhan. Tapi ternyata Rasul Paulus mengatakan di ayat 6 ya, ayat 9, dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Artinya Rasul Paulus sebelum mengenal Kristus, dia walaupun melakukan kewajiban agama hukum Taurat dengan baik, tapi itu didominasi oleh pengertiannya sendiri, bukan pengertian Tuhan. Jadi dia menaati hukum Tuhan bukan dari sudut pandang keinginan Tuhan, tapi pemahamannya sendiri yang terbatas dan salah paham. Terlebih saat itu memang agama Yahudi sudah terlalu banyak diwarnai oleh paham-paham duniawi yang akhirnya membuat prakteknya menjadi tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, bagi Rasul Paulus, pemahaman itu harus dia tinggalkan. Walaupun jati dirinya adalah orang asli Israel Ibrani yang harusnya melakukan adat istiadat itu menurut hukum Taurat. Tapi dia meninggalkan itu semua yang awalnya itu semua berharga, kemudian berubah menjadi sampah di hadapannya setelah melihat dan mengenal Tuhan Yesus Kristus. Jadi seakan-akan Rasul Paulus ini seperti mendapat hal yang baru lalu melupakan yang lama. Dan memang demikianlah ya. Dalam bagian firman Tuhan yang lain, Injil itu memang seperti harta yang terpendam yang kita dapatkan, ya, kemudian kita simpan lalu menjual yang lain. Karena kita sudah memiliki Injil itu, yaitu Yesus Kristus. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus melihat Injil Yesus Kristus, kebenaran sejati itu, yang membuat dia yakin bahwa dia bisa bangkit dalam kekekalan, membuat dia melihat bahwa hal-hal di luar itu adalah hal duniawi. Jadi hal-hal di luar Kristus itu hal-hal yang sementara, hal-hal yang duniawi. Nah, Rasul Paulus tidak mau terikat lagi pada hal-hal itu. Dia mau fokus untuk menjalani kebenaran Kristus dalam dirinya, pengertian Kristus dalam dirinya. Sehingga dia mengatakan, aku berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita memang masih bisa kehidupan kita masih bisa dipengaruhi, fokus kita masih bisa dialihkan oleh hal-hal duniawi dalam dunia ini. Tapi mari sama seperti Rasul Paulus pada pagi hari ini, kita semakin fokus kepada Kristus. Hanya dengan fokus kepada Kristus kita bisa meninggalkan hal-hal duniawi. Kita berlomba-lomba untuk meninggalkan dosa. Berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Sehingga kita tidak fokus pada hal yang sudah lalu, tapi kita semakin fokus pada Kristus sehingga pengertian kita semakin ditambahkan dan disempurnakan. Makanya Rasul Paulus mengatakan, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal,
hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sangat wajar kalau dalam hidup ini kita masih banyak tidak mengerti mengenai kehendak Tuhan. Tapi perlahan-lahan kita akan bisa mengerti. Dan itulah pekerjaan Roh Kudus. Dan melalui ibadah-ibadah setiap hari, terlebih berdoa pagi hari seperti ini, itu pun bagian dari cara Roh Kudus menuntun kita pada pengertian yang benar, sehingga kita mencapai pengertian di mana kita betul-betul mengandalkan Kristus, menghayati Kristus dalam hidup ini, dan membantu kita melawan cara-cara duniawi, meninggalkan cara-cara duniawi, dan ikut pada cara-cara Kristus. Dengan semakin berpusat pada Kristus, kita bisa tegas untuk meninggalkan dosa-dosa kita, untuk meninggalkan cara-cara hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita menjalani hari ini dengan penuh pengharapan, dengan semakin fokus, berlomba melakukan kebenaran, berlomba meninggalkan dosa, berlari menuju kekekalan yang dikehendaki oleh Kristus Yesus. Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang baru saja kami dengarkan, menjadi bekal yang sungguh luar biasa untuk kami menjalani hari ini dan seterusnya. Ajar kami, ya Roh Kudus, tuntun kami, ya Roh Kudus, untuk kami semakin tegas meninggalkan kebiasaan buruk kami, cara hidup, pola hidup, cara berpikir yang lama, dan dibaharui dengan mengikuti Kristus sepenuhnya, berpengertian seperti Tuhan Yesus Kristus, yang mau tegas meninggalkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam dunia ini. Kami akan menjalani hari ini ya Bapa. Tolong kami untuk menjalaninya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Untuk kami kuat menghadapi segala godaan, tantangan, dan tentangan di tempat kerja, sekolah, di rumah, di pasar, dimanapun kami beraktivitas. Kami doakan pemerintah kami, Bapak Bupati, Wakil Bupati beserta jajarannya, semua pemimpin-pemimpin gerejawi, semua pemimpin-pemimpin agama. Biarlah kami bersama-sama Tuhan bersatu padu untuk senantiasa bekerja sama, mendatangkan damai sejahtera di tanah Toraja yang kami cintai ini. Damai sejahtera yang asalnya hanya daripada-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk para medis yang saat ini sedang berjuang untuk merawat saudara-saudara kami yang masih dalam pengaruh virus COVID, dan juga untuk penyebaran vaksin yang sedang berlangsung. Beri kekuatan Tuhan kesehatan bagi tim Satgas para medis, agar vaksin boleh tersebar dengan baik, dan kami segenap rakyat boleh merasakan damai sejahtera, karena boleh terhindar dari penyebaran virus ini. Kami serahkan seluruh pergumulan kami Tuhan hari ini dan seterusnya. Sertai kami ya Bapa. Ini kami yang bermohon. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian waktu sejenak yang boleh kita nikmati bersama di dalam renungan pagi. Kami sekali lagi berharap Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat, yang sakit disembuhkan, yang sehat beraktivitas, semakin setia melakukan tanggung jawab. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.